Bayangin, kamu akhirnya dapat hal yang selama ini kamu kejar. Target beres, pintunya kebuka, level naik. Tapi bukannya bahagia, yang kamu rasain malah kosong. Dan di kepala muncul kalimat kecil yang ngeselin. Lah, kok gini? Di situ kamu biasanya nyalain hidup, atau lebih parah, nyalain diri sendiri. Berarti aku salah milih. Berarti aku gagal. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih aneh. Otak kamu nggak bisa memprediksi bahagia. Dan itu bikin kamu ngejar masa depan pakai peta dari masa lalu. Jadi di video ini, kita bakal bongkar satu ilusi besar. Seolah hidup terbaik itu tinggal tentuin mau apa, terus kejar. Kita bakal lihat kenapa otak ngebangun masa depan dari potongan masa lalu. Kenapa hal yang lebih baik kadang terasa lebih buruk. Dan kenapa hidup di momen sekarang itu bukan quotes zen doang, tapi justru cara paling waras supaya hidup nggak dikuasai ilusi di kepala. Kebanyakan dari kita mikir sukses itu tempat. Kayak ada titik tertentu di depan sana yang kalau udah nyampe, hidup beres. Makanya kita bikin peta, kita bikin target, kita bikin versi best life. Dan kita percaya, kalau aku dapat itu, aku bakal tenang. Kalau aku nyampe sana, aku bakal bahagia. Masalahnya, otak kamu nggak kerja kayak GPS yang bisa ngelihat masa depan. Otak kamu kerja kayak mesin yang nyari pola dari masa lalu. Ini kuncinya. Otak kamu cuma bisa melihat hal yang dia punya referensinya. Jadi waktu kamu milih apa yang kamu mau di masa depan, kamu sering gak sadar bahwa kamu lagi bikin versi baru dari sesuatu yang lama. Bisa jadi kamu ngejar hidup tenang, padahal maksud otak kamu hidup yang aman. Kamu ngejar bahagia, padahal maksud otak kamu diterima. Kamu ngejar sukses, padahal maksud otak kamu gak dianggap gagal. Dan itu manusiawi. Otak itu bukan malaikat. Otak itu sistem keamanan. Dia selalu milih yang paling bisa diprediksi. Dan ada jebakan halus di sini. Yang bisa diprediksi biasanya yang familiar. Dan yang familiar terasa benar. Padahal familiar itu belum tentu bahagia. Familiar kadang cuma luka lama yang kita hafal. Dan di sini konflik mulai muncul. Karena hidup nggak selalu mau nurut sama peta kamu. Saat hasilnya beda dari gambaran di kepala kamu, otak kamu nggak bilang, oh menarik ya. Otak kamu bilang, bahaya, gagal, salah. Bukan karena itu benar, tapi karena otak benci ketidakpastian. Dan di momen itu, kamu sering merasa gagal. Bukan karena kamu gagal objektif, tapi karena kamu nggak berhasil nge-recreate sesuatu yang kamu anggap ideal. Ini contoh sederhana. Misalnya kamu punya gambaran, aku mau kerja yang keren. Dalam kepala kamu, kerja keren itu artinya hektik, sibuk, dikejar deadline, jadi orang penting. Terus kamu dapat kerja yang lebih sehat, ritmenya stabil, timnya normal, kamu pulang tepat waktu. Secara logika, itu lebih baik. Tapi otak kamu bisa bilang, kok sepi ya? Kok aku kayak nggak jadi siapa-siapa? Kok aku nggak merasa hebat? Bukan karena kerja itu buruk, tapi karena otak kamu kehilangan drama yang familiar. Nah, ini inti yang menjelaskan segalanya. Kalau hasilnya lebih baik, tapi asing, otak kamu bisa salah baca. Asing sebagai buruk. Bukan karena hidup kamu salah, tapi karena otak kamu belum punya peta untuk wilayah baru itu. Bayangin, kamu seumur hidup tinggal di tempat yang sama. Terus kamu pindah ke tempat baru yang lebih bagus. Secara logika harusnya seneng kan? Tapi beberapa minggu pertama malah ngerasa canggung, hampa, nggak klik. Orang yang nggak paham bakal bilang,
berarti tempat itu bukan buat aku. Padahal, itu bisa jadi cuma fase adaptasi. Sama kayak hidup. Kadang yang kamu sebut buruk, itu cuma belum dikenal. Dan ada twistnya. Kamu gak cuma ngejar hasil, kamu juga lagi ganti identitas. Banyak target itu bukan cuma tentang hasil akhir, tapi tentang siapa diri kamu setelahnya. Dan pas kamu berubah, identitas lama kamu bakal protes. Makanya kamu bisa ngerasa aneh di hidup yang lebih baik, karena kamu lagi ninggalin versi lama diri kamu. Otak gak suka ditinggal, dia bakal berisik. Di titik ini, banyak orang nyerah. Mereka bilang, kayaknya aku emang gak bisa bahagia. Atau mungkin aku salah jalan. Atau aku gak bersyukur. Padahal mungkin bukan itu. Mungkin kamu lagi masuk ke hidup yang lebih baik, tapi otak kamu belum punya bahasa untuk menyebut itu baik. Dan kalau kita ngerti ini, kita bisa berhenti ngehukum diri sendiri. Lalu kita bisa masuk ke babak terakhir, cara keluar dari ilusi. Orang sering ngomong, living in the moment. Kayak itu kalimat motivasi. Padahal sebenarnya ini strategi anti-ilusi. Karena masa depan yang kamu bayangin, itu simulasi. Masa lalu yang kamu putar ulang, itu rekaman. Dan dua-duanya gampang banget dimanipulasi kepala kamu. Yang nyata cuma sekarang. Dan yang sekarang itu tempat kamu bisa ngumpulin data yang benar. Bukan data dari ketakutan. Bukan data dari ekspektasi. Tapi data dari pengalaman langsung. Sekarang bagian praktisnya. Langkah 1. Ubah rencana hidup jadi eksperimen hidup. Stop nanya, aku harus jadi apa 5 tahun lagi? Mulai nanya, aku coba apa 30 hari ini? Karena 30 hari itu real. 5 tahun itu sering cuma film di kepala. Langkah 2. Kalau terasa asing, jangan buru-buru bilang itu buruk. Kalimat kunci, ini asing, bukan berarti salah. Tahan dulu vonisnya. Kasih waktu otak kamu bikin peta baru. Langkah 3. Ukur dari tubuh kamu, bukan dari cerita. Napas kamu lebih lega atau lebih sempit? Tidur kamu membaik atau memburuk? Badan kamu lebih ringan atau makin tegang? Kadang pilihan yang tepat nggak bikin kamu euforia, tapi bikin kamu tenang. Langkah 4. Jangan nunggu yakin. Yakin itu sering datang setelah kamu jalan, bukan sebelum. Kalau kamu nunggu 100% yakin, kamu bakal stuck di kepala. Dan kepala itu pabrik ilusi. Mulai dari langkah kecil. 1 paragraf, 1 pesan, 1 action. Dan sekarang penutupnya. Mungkin hidup terbaik bukan sesuatu yang kamu rancang, lalu kamu capai. Mungkin hidup terbaik adalah sesuatu yang kamu temuin pas kamu berhenti maksa masa depan jadi replika masa lalu. Dan kalau belakangan ini kamu ngerasa, kok aku gak bahagia, padahal aku udah dapet yang aku mau. Mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin kamu lagi membangun sesuatu yang lebih baik, tapi masih asing. Kalau kamu relate, tulis di komentar. Hal asing yang lagi aku jalanin sekarang adalah... Kalau kamu mau, di video berikutnya aku bahas kenapa otak kita kecanduan kepastian dan gimana cara nenanginnya tanpa jadi dingin atau antisosial.